Selamat pagi, apa kabar Anda? Kita ketemu dalam Eki11 Show untuk hari Kamis, 11 Desember 2014. Bersama saya Sumiang. Ya, saya Ralf Tampupolon. Hari ini 11-12 sebenarnya tanggalnya. 11-12. Tapi nggak sama seperti kemarin. Kan topik hari ini kita berbeda, yakni soal pemerintah yang menolak memberikan gerasi kepada gembong narkoba. Pemerintah tidak akan memberi ampun pada terpidana mati kasus narkoba. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi yang menyatakan menolak permohonan pengampunan atau gerasi dari 64 terpidana mati kasus narkoba. Ya, penolakan itu dilakukan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia melawan peredaran narkotika. Presiden Joko Widodo dengan tegas menolak untuk memberikan pengampunan atau grasi pada 64 terpidana mati narkoba. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada hari Selasa. Menurut Jokowi, sejak menjabat sebagai presiden sudah ada 64 berkas terpidana mati narkoba yang meminta pengampunan pada presiden. Namun, ia menyatakan dengan tegas tak bisa mengampuni kesalahan pihak yang telah memberikan dampak buruk bagi banyak orang. Begitu masuk meja saya sudah saya sampaikan, tidak ada yang saya beri pengampunan untuk tidak, karena semua institusi kita sudah dimasuki barang ini. Dan terakhir untuk kita sangat kaget, terima kasih. Senada dengan Presiden, Menko Polhukam Tejo Edi Purdijatno mengatakan penolakan permohonan grasi yang diajukan terpidana mati kasus narkoba untuk membuat efek jera bagi para pelaku. Penolakan grasi berlaku terutama bagi terpidana narkoba yang masih aktif mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Yang ditolak itu adalah yang sudah inkrah mendapat hukuman mati, ya. Kan kita tidak mau juga Indonesia menjadi belantara narkotika, ya. Nah, mereka ini masih mengendalikan narkoba ini dari dalam penjara, ya. Jadi untuk itu yang sudah tidak bisa diperbaiki ya sudah, mau apa lagi? Harus kita tegakkan hukum secara baik dan sudah mengedepankan semua proses yang harus dilalui oleh aparat hukum. Itu. Menko Polhukam juga menegaskan akan membatasi upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung para terpidana narkotika yang saat ini mendekam di penjara. Upaya pembatasan PK ini agar para terpidana narkotika tidak lagi bisa mengendalikan peredaran narkotika dari penjara. Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan penolakan gerasi tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia untuk melawan peredaran narkoba di Indonesia. Anak bangsa generasi muda kita diperkirakan ada 1 juta orang yang rusak, sulit direhabilitasi otaknya. Itu kan suatu jumlah yang dahsyat banget gitu. Jadi kita nggak ada toleransi lagi. Dengan sikap tegas pemerintah menolak gerasi terpidana mati narkoba, sebanyak 5 terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi pada bulan ini. Sementara pelaksanaan eksekusi tinggal menunggu surat dari Jaksa Agung HM Prasetyo. Narkoba telah menjerat 4,5 juta jiwa masyarakat Indonesia, sementara 1,2 juta orang telah terdampak parah dan tak lagi bisa direhabilitasi. Akibat peredaran narkoba, setidaknya 40 hingga 50 nyawa masyarakat Indonesia melayang setiap harinya. Jumlah ini bisa terus bertambah jika tidak ada upaya tegas untuk menghentikan peredaran narkoba di masyarakat. Penolakan gerasi bagi terpidana mati narkoba merupakan bentuk nyata dan komitmen pemerintah untuk memberantas narkoba di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Ya, penolakan gerasi 64 gembong narkoba oleh Presiden Joko Widodo ini mendapat dukungan dari berbagai pihak karena dinilai merupakan langkah memberantas peredaran obat terlarang di Indonesia. Ya, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai penolakan Presiden untuk memberi pengampunan bagi gembong narkoba tidak melanggar hak asasi manusia. Sikap tegas Presiden Joko Widodo menolak permohonan gerasi terhadap 64 terpidana mati kasus narkoba mendapat dukungan dari berbagai pihak. Wakil Presiden Yusuf Kala misalnya menilai peredaran narkoba telah menyebabkan kematian banyak orang, sehingga mementahkan permohonan keringanan hukuman pidana
bukanlah suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. JK menambahkan, penolakan gerasi oleh Presiden merupakan komitmen pemerintah memberantas peredaran narkoba. Mereka minta Presiden mengampuni. Jadi Presiden itu hanya mengatakan saya tidak bisa ampuni. Itu aja. Keputusannya kan di pengadilan, bukan di Presiden. Tapi ada yang bilang itu Hah? katanya Pak. Yang mana melanggar HAM? Tadi dengar nggak tadi? Bahwa semua orang harus mentaati hukum. Bahwa narkoba menyebabkan kematian orang lain. Apa itu HAM? Mana yang salah? Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas yang menilai narkoba telah merenggut cita-cita bangsa Indonesia, yakni menciptakan bangsa yang berpendidikan dan sejahtera. Dan gembong narkoba telah mencoreng hak asasi manusia, sehingga penolakan gerasi tidak menyalahi HAM. Narkoba ini tidak bisa kita atasi, maka tidak hanya satu generasi yang rusak, tapi generasi-generasi yang akan datang rusak, hancur. Nah, dengan itu saya kira apa yang diambil untuk melawan peredaran narkoba ini dengan menjerat hukum sesuai dengan yang diatur itu merupakan langkah tepat. Dari Jakarta, Dwi Ninta Widyastuti, Nur Rahman, Metro TV. Ya, kita akan memperbincangkan soal masalah ini, apakah menolak gerasi ini melanggar hak asasi manusia, kemudian juga bagaimana sebenarnya posisi hukuman mati di Indonesia. Kita akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah bersama dengan kita. Yang pertama, pengamat hukum pidana, Bang Jamin Ginting. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jamin. Ketemu lagi. Kemudian Kabak Humas Badan Narkotika Nasional, BNN, Pak Sumirat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sumi. Ini jadinya panggilnya. 11-12. Sumirat. Lalu siapa lagi? Satu lagi? Ya, ada satu lagi yang bergabung dari luar studio, langsung dari kantor Peruri Jakarta, Henry Yosodiningrat, Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika. Selamat pagi, Pak Henry. Pak Henry, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Saya mungkin ingin ke Pak Henry dulu. Pak Henry, bagaimana Anda melihat penolakan gerasi yang diambil oleh Presiden Jokowi? Anda setuju? Seperti yang dilihat di belakang saya, banyak masa hari ini sekitar 1.000 orang kami akan ke Kejaksaan Agung kaitannya dalam rangka mendukung kebijakan dari Presiden dan mendukung Kejaksaan Agung, bahkan dalam bentuk desakan agar segera dilakukan eksekusi terhadap para terpidana mati itu. Dan saya sudah capek, malas berdiskusi mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang berseberangan pendapat karena alasan-alasan klasik yang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu aja yang dipakai. Sementara argumentasi yuridis saya sudah sering sekali saya kemukakan bahwa eksekusi terhadap terpidana mati khususnya dalam tindak pidana atau kejahatan narkotik ini sudah panjang lebar saya jelaskan, sehingga sekarang bukan lagi saatnya untuk berdiskusi, tapi saatnya untuk mengeksekusi. Itu sikap kami. Alasan paling utama yang kemudian membuat Anda mendukung penolakan gerasi ini apa? Sejak awal ketika SBY sebagai presiden, kami pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan gerasi yang diberikan oleh Presiden terhadap korupsi. Ya, artinya kami tetap konsisten bahwa pemberian gerasi, pengurangan hukuman terhadap bahkan lambat mengeksekusi para terpidana mati itu akan memperbanyak setiap hari korban yang jatuh, karena mereka yang belum dieksekusi ini hanya memperpanjang waktu, mencari peluang untuk menurunkan hukuman atau merubah hukuman mati dari hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun, dan itu sudah terbukti. Seperti kita lihat Korbi dirubah, kemudian peran Ola juga dirubah, dan banyak sekali yang sudah dirubah, apakah itu melalui PK dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu semua, ternyata mereka ini sementara mengulur-ulur dan menunda untuk mencari kesempatan itu, mereka mengendalikan bisnis narkotik internasional ini, sindikat internasional dari dalam berbagai pemasyarakatan, yang banyak bukti-bukti dimiliki oleh BNN bahwa dari Nusa Kambangan dan dari berbagai tempat mereka tetap mengendalikan bisnis narkoba.
yang setiap mereka memencet alat komunikasi, pada saat yang sama juga anak bangsa ini meninggal dunia. Itu alasan kami. Oke, baik. Tahan dulu di situ Bang Henry, kita akan bertanya ke Pak Sumirat. BNN selalu kita tahu banyak bekerja sama juga dengan Granat ya. Bagaimana tanggapan dari, kalau Granat kita sudah dengarkan tadi sangat mendukung ya. Kalau BNN bagaimana melihat penolakan gerasi? Yang pasti kalau kita lihat BNN merupakan vokal point dari pemberantasan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dan kita lihat undang-undang hukuman maksimal adalah hukuman mati. Dan itu kenapa ada hukuman mati? Karena memang kalau kita lihat peredaran narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat luar biasa dan bisa dikatakan darurat. Ada 4 juta lebih pecandu narkotika yang ada saat ini, dan itu sebagian besar adalah mereka yang mempunyai sifatnya produktif, anak-anak muda yang produktif, yang setiap tahun kurang lebih 15.000 orang mati. Ini dalam kita bicara apa sudah ada yang meninggal juga terkait dengan narkoba. Dengan banyaknya mereka yang meninggal, kejahatan ini kejahatan luar biasa, transnational crime, itu layaklah. Artinya hukuman maksimal, hukuman mati, dan apa yang dilakukan oleh Presiden sudah sangat tepat. Artinya kita mendukung, asal yang pasti kan tahapan-tahapan hukuman sudah dilakukan semua. Jadi semua kita juga menghormati semua yang dilakukan hak atau yang dimiliki oleh tersangka, baik itu banding, kasasi, PK dan seterusnya sampai pada gerasi. Artinya selain menghormati hak tersangka juga, kita juga mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi proses HAM semua sudah diakomodir begitu ya? Sudah artinya langkah-langkah yang ada kan sudah. Dan kalau kita lihat juga pada judicial review beberapa waktu yang lalu, itu kan sudah pada saat waktu itu juga ada tersangka mati atau terpidana mati yang mengajukan judicial review ke MK, dan MK melalui berbagai macam proses akhirnya memutuskan bahwasannya hukuman mati itu tidak melanggar HAM atau sah secara hukum di Indonesia dan tidak melanggar HAM. Itu yang hasil dari judicial review yang pada saat itu diajukan kepada MK. Oke, sebenarnya penolakan gerasi ini menuai pro dan kontra juga ya. Sebenarnya secara posisi hukumnya bagaimana Mas Jamin? Ya, kita harus bedakan dua hal. Pertama ini gerasi itulah hak politik ya dari seorang kepala negara yang diberikan kewenangan untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Kalau sampai mengampuni, tentu nanti status hukumannya jadi berubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, ya, atau hukuman 20 tahun. Ini merupakan hak prerogatif. Yang paling penting sebenarnya yang harus kita lihat adalah bagaimana hakim di tingkat akhir memutuskan, atau dari tingkat pertama sampai tingkat akhir memutuskan tindak pidana narkoba ini. Kalau hukuman mati, apakah memberikan efek jera dalam konsep trigger mechanism? Di negara-negara besar sekalipun, hukuman mati ini sebenarnya memberikan efek jera dalam tempo jangka pendek. Kalau dilakukan hanya dalam rentang pemerintahan tertentu. Nanti setelah pemerintahan Jokowi, apakah konsistensi terhadap hukuman mati ini tetap dilaksanakan atau enggak? Kalau enggak dilaksanakan, tentu berakibat kepada narkoba, pengedar, kembali lagi melakukan suatu perbuatan. Jadi hukuman mati itu sifatnya jangka pendek, tidak memberikan efek jera untuk jangka panjang. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menutup titik-titik masuk dari peredaran narkoba tersebut, mulai dari laut, udara, darat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Terlebih sekarang saya melihat lebih banyak narkoba itu masuknya dari titik-titik terluar laut kita. Nah, ini Menteri Susi harus jangan memikirkan ikan saja, harus memikirkan bagaimana mengantisipasi lautan kita supaya tidak jadikan alat transportasi yang baik untuk pengedaran narkoba pemasok dari luar negeri. Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita perhatikan. Kalau masalah hukum pidana tadi sudah benar, saya setuju dengan Pak Yusuf Kalla yang mengatakan ini tidak melanggar HAM. Kenapa saya bilang tidak melanggar HAM? Dalam pasal 28I dikatakan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan suatu kehidupan itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kita jangan lupa di situ ada pasal 28J. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 45 mengatakan
hak-hak yang semua itu hanya dapat dilaksanakan dan bisa diabaikan dengan ketentuan undang-undang yang ada. Jadi walaupun hak hidup itu kalau bertentangan dengan undang-undang, terlebihnya ada hukuman mati, maka hak itu semua akan hapus. Jadi itu memang sudah pernah diuji seperti katakan tadi di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Pak Sumirat setuju tidak bahwa memang hukuman mati ini hanya bisa memberikan efek jera untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang kita harus menutupi titik-titik dari menjadi pintu masuk peredaran narkotika. Yang namanya peredaran narkotika itu ada 3 permasalahan sebenarnya. Selain titik-titik tadi. Pertama adalah tadi masalah peredaran itu masuknya melalui pelabuhan laut, udara maupun darat. Dan di sini kita lihat pelabuhan laut kita, garis pantai kita 81.000 km, panjang sekali, dan hanya sekitar 250 pelabuhan resmi. Mereka banyak menggunakan juga pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Contoh di Sukabumi kemarin, waktu itu Polri menangkap 57 kilo, BNN menangkap 40 kilo. Kemudian kemarin baru saja di Tanjung Balai Asahan, itu mereka hanya memberikan tanda pakai pohon. Nanti parkirnya di pohon situ, perahu kecil ini. Nah ini pelabuhan tidak resmi, tidak ada pengawasan, tidak ada bea cukai di situ, tidak ada imigrasi, kepolisian juga tidak ada. Inilah titik-titik rawan seperti tadi, pulau-pulau terluar juga merupakan hal rawan yang memang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, termasuk perbatasan di Kalimantan itu kalau kita lihat hanya berapa perbatasan atau pos resmi yang ada, Entikong dan beberapa tempat. Itu semuanya merupakan daerah rawan. Kedua adalah mereka yang pecandu. Ini yang pengedar tadi itu dihukum seberat-beratnya. Pecandu itu dilaksanakan rehabilitasi. Yang ketiga adalah mereka yang belum bersentuhan dengan narkoba. Masyarakat kita 97,8% mereka belum bersentuhan dengan narkoba. Ini harus kita cegah. Bagaimana kita mencegah? Dengan komunikasi, edukasi, dan informasi secara terus-menerus. Jadi 3 hal ini harus dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Nanti kita akan gali lebih jauh lagi ya untuk 3 hal itu. Tapi kita harus jeda dulu. Tetap di Eki 11 Show. Ya, Anda kembali di Eki 11 Show, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan kembali ke Pak Hendri. Pak Hendri masih bersama kami ya? Mas. Ya, Pak Hendri, tadi dikatakan Mas Jamin bahwa hukuman mati ini hanya memberikan efek jera untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya banyak hal yang harus dilakukan. Apa masukan Anda? Untuk jangka panjang sebetulnya bukan akan dilakukan. Itu sudah lama dilakukan karena sejak 15 tahun lalu saya selalu mengatakan bahwa pantai kita ini ada 81.000 atau hampir 100.000 kilometer ya. Dan supaya dijaga sedemikian ketat, sedemikian baik oleh Angkatan Laut dengan menempatkan satuan-satuan tugas serta bea cukai dan sebagainya. Bahkan pada era KSAL-nya siapa, Romo DPP Granat pernah ke sana. Jadi sekarang ini persoalannya adalah ya, kaitannya dengan pelaksanaan hukuman mati, ya, tinjauan dari segi HAM. Ya. Orang-orang yang berseberangan untuk mengatakan bahwa itu melanggar HAM, itu mungkin sangat rapuh argumentasinya. Ya. Jadi kalau jelas bahwa Undang-Undang Dasar itu tidak melanggar, Pancasila meskipun ada ketuhanan Maha Esa, tapi Tuhan agama dalam semua agama yang kita anut di Indonesia ini membenarkan adanya hukuman mati. Kemudian sudah pernah diuji undang-undang yang terkait dengan hukuman mati juga. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, bahwa efek jera sesaat lebih baik sesaat daripada tidak, kan gitu. Paling tidak 5 tahun. Kedepannya bagaimana caranya untuk menimbulkan efek jera lagi? Jadi ada hukuman mati saja ya, dia masih belum tentu, apalagi tidak ada pelaksanaan hukuman mati. Jadi sekarang saya pikir bukan saatnya berdiskusi-diskusi terkait dengan hukuman mati ini, tapi saatnya untuk melakukan eksekusi. Ya, begitu nanti ada inkrah lagi langsung dieksekusi. Ya, jangan ditunda-tunda. Penundaan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Antara lain mudaratnya tadi memberikan peluang kepada mereka untuk merubah. Sindikat ini sangat kuat ya. Mereka mengurus PK, itu dananya bukan sedikit. Mereka berani keluar triliunan. Kenapa saya berani katakan keluar triliunan? Satu hari, 1 triliun rupiah dana masyarakat ini diambil oleh sindikat.
Begitu juga ketika mau mengurus gerasi dengan berbagai cara, sehingga Presiden SBY pun kebobolan pada waktu itu memberikan gerasi penandatangan itu, karena mungkin di bawahnya yang ada bermain. Selain daripada itu lagi, menunda-nunda ini semakin memperparah kondisi kita, kondisi anak bangsa ini, karena mereka mengendalikan peredaran narkotik. Gembong-gembong internasional itu mengendalikan bisnis narkotik dari dalam penjara. Ya, jadi yang berkepentingan agar mereka yang tidak ada eksekusi sangat banyak. Ya, hati-hati mereka yang dengan mengatakan ham-ham, ya, salah-salah mereka ini yang didanai oleh sindikat narkotik agar tidak lakukan eksekusi. Kepentingan terhadap mereka ini bagi sindikat sangat besar, karena mereka satu hari bisa menghasilkan uang triliunan rupiah mereka ada di dalam itu. Sementara itu anak bangsa ini setiap hari 50 orang yang meninggal. Jadi untuk apa banyak bicara lagi? Tidak Jaksa Agung tinggal bicara, ketemu dengan Kapolri untuk teknis pelaksanaan. Nah, kami akan pantau ini. Hari ini kami akan menghadap Jaksa Agung dan kami akan pantau kapan pelaksanaan eksekusi ini. Jadi akan dipantau terus ya. Pak Henry ditahan dulu. Kita kembali ke Pak Sumirat mungkin ya. Ini sebenarnya kendala yang dihadapi selama ini apa sih? Kita lihat nih kasusnya kok semakin meningkat dan melibatkan banyak bahkan pejabat, kemudian bahkan masuk ke dunia pendidikan, personil polisi juga terjerat narkoba. Apa yang menjadi kendala? Yang pasti kalau kita lihat memang mereka itu berusaha semaksimal mungkin menyasar seluruh profesi, seluruh aparat penegak hukum, supaya mereka juga berusaha juga melemahkan aparat penegak hukumnya sendiri. Artinya seperti tadi disebutkan ada polisi, bahkan ada anggota BNN sendiri yang 3 orang sudah dilakukan pemecatan dan sudah divonis oleh Pengadilan Jakarta Utara. Itu mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyasar juga di semua aparat penegak hukum, sehingga dalam hal menangani penegak hukum diharapkan mereka ya, bagi mereka mengharapkan supaya bisa lemah. Tapi pimpinan Kapolri dan juga pimpinan BNN bersikap tegas terhadap hal itu. Apabila ada aparat dari BNN yang terlibat pasti dilakukan proses hukum dan itu dilaksanakan secara konsekuen sampai pada tingkat pemecatan kalau memang dia terbukti dalam peredaran. Dan kalau kita lihat lagi yang jadi problem juga masalah di masyarakat sendiri. Masyarakat sekarang banyak juga yang penting bukan keluarga saya. Untuk mereka yang sudah direhabilitasi pun masyarakat sering tidak menerima. Artinya itu dianggap, ataupun mereka yang memiliki keluarga dianggap aib dalam keluarga. Sehingga mereka stigma negatif, stigma negatif itu masih membuat peredaran ini semakin banyak. Mereka pakai, bahkan di Jakarta ini ada orang tua yang setiap malam keliling mencari narkoba untuk anaknya. Jadi karena apa? Supaya anak ini diem, tidak diketahui tetangganya, aib dalam keluarganya disimpan sampai suatu ketika meninggal anak ini. Baru orang tua itu merasa menyesal karena memberikan kasih sayang yang salah. Jadi selain daripada, kalau kita bicara undang-undang sudah keras dan tegas. Sudah jelas ya? Iya, keras dan tegas terhadap pengedar, humanis kepada pecandu. Kemudian dari 4 juta pecandu, saat ini hanya 18.000 yang menjalani rehabilitasi. Artinya sangat kecil sekali. Kalau kita bagi 4 juta bagi 18.000, 200 tahun lebih baru kita bisa menyelesaikan pecandu. Berapa istilahnya kita harus hidup berapa kali gitu. Ya, berapa generasi baru gitu. Oleh karena itu pemberantasan dilaksanakan secara tegas, rehabilitasi ini bagi pecandu juga harus bisa maksimal. Kita contohkan Thailand itu bisa merehabilitasi 480.000 orang per tahun. Kalau 400.000 saja orang per tahun di Indonesia, 10 tahun kita bisa menyelesaikan permasalahan pecandunya. Permasalahan pemberantasannya, kalau pecandu tidak ada pasti pemberantasan juga. Pengedar atau suplainya mau disuplaikan kemana kalau pecandu tidak ada? Paling ada pecandu-pecandu baru. Ini bisa kita tangani juga. Jadi keseimbangan antara pemberantasan, rehabilitasi dan pencegahan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Oke, baik. Selain hukuman mati, ini pemerintah juga dalam hal ini Menko Polhukam menegaskan akan membatasi upaya peninjauan kembali atau PK ke MA para terpidana narkotika yang saat ini mendekam di penjara. Bagaimana pendapat narasumber kami pagi ini tentang rencana pembatasan PK tersebut? Kami akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Ya, kembali di Egg11 Show, kita kembali ke Pak Henry dulu. Pak Henry masih bersama kami ya Pak Henry? Masih. Ya Pak Henry, ini Menko Polhukam menegaskan ini akan membatasi upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk terpidana narkotika. Bagaimana Anda melihat hal ini? Pertama, tidak bisa dibatasi ya.
karena itu merupakan hak dari terpidana. Nah, tinggal sekarang bagaimana komitmen moral dari hakim-hakim agung di Mahkamah Agung ketika mereka menangani perkara-perkara dalam permohonan peninjauan kembali. Ya, sudah barang tentu bagi mereka para sindikat ini, mereka sudah pasti ada uang dalam jumlah yang banyak. Makanya sering saya katakan, yang sekarang justru hakim-hakim yang menangani perkara peninjauan kembali dalam kasus terpidana mati sindikat narkoba, mereka ini sedang diuji, sedang diadili oleh masyarakat, diuji imannya oleh sindikat. Jadi saya hanya mengajak, berharap agar kita mempunyai komitmen moral dalam menghadapi perkara itu. Sulit dibatasi. Siapa yang mengajukan permohonan peninjauan kembali tentunya secara formal harus dilayani oleh pengadilan negeri setempat yang memutus perkara itu. Dan kemudian mereka harus datang sendiri kemudian untuk menandatangani permohonan, dan mereka bila diperlukan hadir dalam pemeriksaan pendahuluan di tingkat pengadilan negeri sebelum pengadilan negeri mengirimkan berkas ke Mahkamah Agung untuk mengatakan apakah berkas perkara ini ataukah permohonan peninjauan kembali ini beralasan berhukum atau tidak. Nah, jadi sulit untuk membatasi. Biarkan aja mereka mengajukan, tapi yang penting nurani ikut bicara, jangan hanya mata melihat apa yang tertulis di situ. Itu aja. Bagaimana tanggapannya, Pak Jamin? Ya. Soal PK? PK itu sebenarnya kan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, PK boleh dilakukan lebih dari satu kali. Cuma kita ketahui PK ini merupakan upaya hukum luar biasa. Jadi upaya hukum sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu pada saat dia kasasi. Jadi putusan kasasi merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apa konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dieksekusi? Nah, sekarang kalau PK itu tidak menutup eksekusinya dari suatu perbuatan tindak pidana. Tetapi permasalahannya ini adalah hukuman mati. Jadi kalau nanti dia PK-nya dikabulkan, nggak mungkin menghidupkan lagi orang yang sudah mati, kan begitu kan. Nah, jadi biasanya mereka melakukan upaya hukum, cari celah hukumnya. Salah satunya mereka melakukan gerasi dulu sebelum mengajukan PK. Jadi mumpung nanti kalau gerasi dikabulkan, maka mereka nggak perlu PK. Tetapi kalau gerasi tidak dikabulkan, mereka akan sekarang berupaya untuk PK. Seperti kasus sekarang ini, Pak Jokowi sudah menyatakan tidak akan mengabulkan gerasi. Rame-rame lah nanti mereka akan mengajukan PK. Tetapi ingat, PK itu bukan merupakan upaya hukum yang bisa menghentikan eksekusi suatu perbuatan pidana. Jadi bisa saja seperti tadi Pak Henry katakan, eksekusi. Nah, kalau dieksekusi berarti upaya hukum untuk PK-nya memang sudah tidak ada lagi karena orangnya sudah mati. Karena orang yang mengajukan PK kan harus hadir gitu. Gimana menghadirkan orang yang sudah mati? Jadi nggak mungkin. Nah, inilah yang kita katakan kenapa Presiden Jokowi harus lebih berhati-hati dalam memberikan memberikan gerasi tersebut atau menolak gerasi tersebut. Nah, itu di situ. Nah, kalau dalam konteks hukuman mati, tadi saya katakan sebenarnya ada upaya dalam pidana itu diberikan masa percobaan 10 tahun. Orang yang dihukum mati diberikan kesempatan 10 tahun, apakah orang ini berkelakuan baik atau tidak. Kalau dia berkelakuan baik, maka hukuman matinya bisa dirubah menjadi 20 tahun. Atau hukuman seumur hidup. Tetapi permasalahannya yang akan dihukum mati ini adalah dia tidak berkelakuan baik dalam penjara, malah dia menjadi pengedar atau dia pengandali daripada narkoba tersebut. Nah, permasalahannya justru mirisnya itu adalah kenapa LP kita bisa dijadikan sarang untuk mengendali peredaran narkoba. Nah, ini salah siapa? Tentunya Dirjen Hukum dan HAM-nya harus membuat steril LP-nya ya dari para pengendali. Nah, itu yang harus kita. Karena di lembaga pemasyarakatan itu masih tidak dijadikan blank spot area, itu persoalannya. Kalau saja di setiap lembaga pemasyarakatan, setiap rutan yang ada terpidana narkotik, ada tahanan narkotik, itu dijadikan blank spot area, mereka tidak akan bisa menggunakan alat komunikasi itu. Sederhana sekali kalau mau niatnya baik. Ya, saya setuju dengan Pak Henry. Artinya kita lihat sekarang di LP saja itu sudah ada kuliah S2, Pak. Ada S1. Dari mana mereka dapat laptop? Dari mana mereka dapat perpustakaan? Dari mana mereka dapat informasi?
harusnya kan kalau orang sudah masuk penjara itu nestapa. Nestapa artinya pembatasan hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan sebagaimana manusia normal. Nah, kalau sudah punya laptop, otomatis pengendalian narkoba di dalam LP itu lebih gampang. Nah, justru kita harus memberikan... Bukan, boleh laptop 1 karung dibawa masuk setiap hari, tapi kalau di tempat itu sudah black spot area, mau 10 karung laptop masuk, tetap nggak bisa pergunakan. Persoalannya bukan soal laptop masuk, bukan soal BlackBerry masuk, tapi tempat itu bisa dipergunakan atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Nah, itu juga saya ingat sejak zaman Yusril sama Hendra Menteri Hukum dan HAM. Alat-alat seperti itu kan, katakan, Pak, apa kendalanya? Alat-alat seperti itu dilarang, Pak, masuk ke LP. Itu yang sebenarnya saya tekankan, supaya jangan masuk barang-barang seperti itu kepada terpidana. Mas, itu kan dilarang. Begini, coba begini. Mau masuk, jangankan laptop, orang bawa nasi aja pakai rantang, itu rantang diperiksa. Saya masuk, digeledah kantong saya, orang datang, sepatu dicopot, tapi nyatanya handphone bisa masuk. Artinya ada oknum sipir yang ikut bermain, itu persoalannya. Tapi kalau dijadikan black spot area, bebaskan aja mau masuk 1 karung laptop, 1 karung BlackBerry segala macam, nggak ada persoalan. Hanya 1 tempat, jadikan black spot. 10 tahun saya perjuangkan ini, sampai sekarang nggak terjawab. Apa kendalanya? Apa kesulitannya? Kalau itu dijadikan, nggak ada persoalan lagi. Baik, ya ini yang juga menjadi kontroversi juga ya. Banyak masyarakat yang menilai bahwa jangan hanya pecandu ataupun pengedar narkoba yang dihukum, tapi juga penegak hukum yang memang terlibat juga dalam hal ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai pariwara. Tetap bersama kami. Ya, kita di segmen terakhir perbincangan. Pertanyaan terakhir untuk Bang Henry. Bang Henry, Anda kita tahu adalah dalam kapasitas sebagai seorang ayah yang putra Bang Henry pernah menjadi korban narkoba. Apa makna perjuangan hari ini dalam kapasitas Bang Henry sebagai ayah? Pertanyaan. Ya, Bang Henry. Pertanyaannya apa? Ya, tonggak atau makna perjuangan yang dilakukan hari ini, karena nanti rencananya mau ke Jagung untuk mendesak agar eksekusi segera dilakukan pasca penolakan gerasi pada 64 gembong narkoba ini. Ya, itu hanya karena komitmen kami, bukan komitmen saya, komitmen dari segenap anak bangsa ini yang tergabung di Granat, ya, bahwa kejahatan narkoba ini sudah menghancurkan bangsa. Kejahatan sekarang ini sudah saya katakan bukan lagi sekedar merupakan satu darurat, kondisi darurat, tapi kita sedang ditimpa bencana, ya. Kami pergi kemari meninggalkan pekerjaan, meninggalkan orang sedang mencari nafkah demi untuk memperjuangkan untuk keselamatan bangsa. Jadi apapun siapapun kami tabrak kalau dalam kaitannya dengan upaya menyelamatkan bangsa dengan melawan sindikat narkoba, apapun. Bukan tidak ada teror terhadap saya. Sejak saya menyuarakan ini sejak hampir 1 bulan yang lalu, saya mengatakan bahwa eksekusi terpidana narkoba, eksekusi mati. Baik itu teror dari sindikat maupun teror karena yang dipidana mati ini bukan hanya orang-orang warga negara asing aja, warga negara Indonesia pun banyak. Tapi semakin saya diteror, adrenalin saya semakin naik, ya. Dan kami semua seperti itu. Jadi nggak ada pengaruhnya menteror saya, teror kami ini. Tetap saya akan tabrak apapun itu. Oke. Itu aja mungkin kata penutup dari saya, karena kami sudah ditunggu di Kejaksaan berjalan sekarang. Terima kasih untuk waktunya, Bang Henry Yosodiningrat, Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat, yang bergabung bersama kami dari Gedung Peruri Jakarta. Oke, terakhir closing statement dari masing-masing kita berikan, Bang Jamin. Kalau saya lihat hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan secara konsisten. Artinya apa? Artinya kalau hanya dilakukan sekarang, ini akan berdampak juga terhadap yang akan datang. Jadi kalau yang akan datang tidak ada penerapan hukuman mati seperti ini, maka narkoba itu akan kembali lagi, comeback, siklus berulang. Dan hukum pidana menyatakan, ya, kalau orang dihukum
jangan ini jadikan alat pembalasan terhadap suatu perbuatan pidana, tetapi ini adalah untuk pencegahan sebagai efek jerah atau trigger mechanism. Jadi jangan ini sekali-sekali sebagai efek pembalasan terhadap pelaku karena orang melakukan tindak pidana narkoba. Karena kita sekarang lagi gencar-gencarnya dalam hukum pidana tidak memberikan hukuman pidana mati, tetapi memberikan hukuman untuk rehabilitasi terhadap narkoba. Tetapi kalau pelaku tadi sudah dikatakan tadi pelaku gembong segala macam, jangan hukuman ini, penindakan ini menjadi faktor utama dalam pemberantasan narkoba. Pembatasan narkoba yang paling penting adalah pencegahan, bukan penindakan. Semakin banyak pencegahan, semakin banyak orang yang akan tidak dihukum mati. Kalau semakin banyak orang dihukum mati, berarti negara gagal dalam pencegahan terhadap narkoba. Oke, baik. Dari sisi BNN, jadi memang seperti betul, yang namanya pencegahan memang diutamakan. Tapi yang pasti keseimbangan antara pemberantasan dan rehabilitasi itu harus dilaksanakan. Sehingga mereka yang sebagai bandar, pengedar, dan produsen ataupun pengimpor, eksportir itu dihukum seberat-beratnya. Untuk pecandu, sekali lagi rehabilitasi langkah terbaik untuk korban penggunaan narkoba ini. Oke, tapi masih kurang ya fasilitas rehabilitasi di Indonesia ya? Yang pasti saat ini sudah komitmen para gubernur, bupati, dan juga wali kota untuk menyediakan tempat rehabilitasi sudah mulai tumbuh. Masyarakat secara melalui ormas atau LSM juga memulai untuk menggiatkan tempat-tempat rehabilitasi. Kita berharap tahun 2015 nanti bisa 100.000 orang melaksanakan rehabilitasi di Indonesia ini. Oke, setiap tahun ya? Setiap tahun, sehingga dari 100.000, 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kita berharap bisa sampai 400.000 orang. Dengan komitmen masyarakat, bersama-sama masyarakat dan seluruh elemen bangsa, kita yakin permasalahan pemberantasan dan pencegahan narkoba bisa dituntaskan. Baik, terima kasih Pak Sumirat, Pak Sumirat, Kabak Humas BNN dan juga pengamat hukum pidana, Bang Jamin Ginting atas waktunya dalam perbincangan pagi hari ini. Dan Nirla Menco akan kembali dengan informasi dalam Mesin Wen sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Pemirsa, lama tidak terdengar kiprahnya, Kejaksaan Agung mulai melakukan gebrakan dengan menahan puluhan tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah. Tidak tanggung-tanggung, ada 99 tersangka kasus korupsi yang kini masuk tahanan Kejaksaan. Sebagian diantaranya adalah kader partai politik yang selama ini proses penahanannya sempat tertunda. Dalam beberapa pekan terakhir, Kejaksaan Agung secara simultan melakukan gebrakan dengan menahan puluhan tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah. Sedikitnya ada 99 orang tersangka yang terjerat kasus korupsi dijemput paksa aparat kejaksaan. Awal pekan lalu, Kejati Jabar menjemput paksa mantan Bupati Indramayu yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto M.S. Syaifuddin alias Yance. Yance ditahan terkait kasus korupsi pembebasan lahan proyek pembangkit listrik tenaga uap di Sumur Adem tahun 2004. Menyusul kemudian penangkapan mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Banjela Paliuju, oleh aparat kejaksaan di Palu, Sulawesi Tengah. Banjela Paliuju yang merupakan kader dari Partai Nasdem ini ditahan dalam kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, serta operasional dengan total kerugian negara mencapai 21 miliar rupiah. Kepala Kejati Sulawesi Tengah Yohanis Tana mengatakan tersangka langsung ditahan karena dianggap mempersulit proses hukum. Dia sendiri dimintain keterangan, tidak mau memberikan keterangan. Dia sendiri sudah berapa kali dipanggil dalam kasusnya Rita dipanggil pun nggak datang-datang. 5 kali bayangkan. Nah, dalam perkara juga dia sebagai tersangka juga mempersulit. Tak cukup sampai di situ, Kejaksaan Tinggi Bali menangkap 9 tersangka korupsi proyek pembangunan dermaga yang menghubungkan Klungkung dengan Nusa Penida yang telah merugikan negara senilai 11,7 miliar rupiah. Para tersangka merupakan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemda Klungkung, Bali. Meski banyak diapresiasi, gebrakan Kejaksaan Agung ini mendapat kritikan dari sebagian pihak.
Kubu Partai Golkar versi Munas Bali menilai kejaksaan telah melakukan penerapan hukum yang salah terkait penangkapan kadernya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Kubu Ical Aziz Syamsuddin mengaku khawatir ada agenda di balik penahanan Ketua DPRD Partai Golkar Jabar tersebut. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan penangkapan para tersangka sebagai bagian proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan. Prasetyo menegaskan tidak ada tebang pilih dalam melakukan eksekusi terhadap para tersangka korupsi. Insya Allah lah itu sebagai satu bukti bahwa kita ingin menunjukkan dalam penegakan hukum tidak harus ada yang dikatakan tadi tebang pilih itu. Siapapun yang bersalah harus diproses. Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia Selasa kemarin sepertinya menjadi tonggak bagi Kejaksaan Agung untuk menunjukkan taringnya. Hingga kini Kejaksaan Agung telah melakukan eksekusi penahanan terhadap puluhan tersangka kasus korupsi di berbagai daerah. Publik tentu berharap gebrakan ini tidak hanya dilakukan saat momentum Hari Anti Korupsi, namun juga secara konsisten dilakukan sebagai komitmen untuk menciptakan masyarakat yang bebas korupsi. Tim Liputan, Metro TV. Baik pemirsa, gebrakan dari Gedung Bundar. Langsung saja sebelum saya bertanya ke Mbak Eva, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Widyo Pramono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang terhubung melalui satelit. Selamat pagi Pak Widyo. Selamat pagi. Saya senang sekali pagi ini bisa dialog dengan Metro TV, dan selamat pagi juga kepada seluruh bersawan di Indonesia dan di dunia yang juga mengikuti dialog interaktif ini. Iya, Pak Widyo, ada gebrakan dari Gedung Bundar ini, totalnya 99 tersangka ya Pak yang akhirnya ditahan begitu oleh pihak kejaksaan. Siapa saja mereka, sebagian besar, apakah ini kepala daerah ataukah birokrat atau aparat pemerintah daerah? Bisa dijabarkan Pak? Alhamdulillah, dalam memperingati Hari Anti Korupsi Dunia tanggal 9 Desember 2014, Kejaksaan dalam hal ini jajaran khusus Kejaksaan Agung seluruh Indonesia dan seluruh Kajati seluruh Indonesia plus Kajari dan Kacabdari itu tidak serta-merta pada Hari Anti Korupsi itu menangani perkara korupsi, tetapi sudah melakukan suatu proses yang panjang. Dan pada saatnya, pada tanggal 8, tanggal 9 itulah jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia pada momen yang sangat baik itu dilakukan satu upaya paksa yang sama, dan itu pun didasarkan pada penyidikan yang prosedural, profesional, dan tidak betul-betul mencari-cari perkara. Ya. Tidak menjolimi, tidak merekayasa. Baik, Pak, pertanyaan. Dan genap apa seperti Mbak Vina tadi sampaikan, jumlahnya 99, itu plus 1 termasuk yang Indramayu Yance tadi itu. Jadi semuanya 100. 100 ya. 10 tambah 0. Baik, Pak. Subhanallah, saya betul-betul menangani perkara ini bersama jajaran seluruh Indonesia itu secara simultan, dan saya beberapa kali melakukan koordinasi dengan para Kajati, dialog interaktif juga seperti ini melalui telekonferensi, sehingga sangat efektif, efisien di dalam pengendalian penanganan tindak pidana korupsi di jajaran kami. Pak Widyo, saya ingin tanyakan bagaimana komentar dari pengamat atau pakar hukum pidana Mbak Eva. Anda melihat ini adalah satu bentuk gebrakan atau bagaimana? Kenapa momentum, apakah ini satu shock terapi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Baik, kalau kita lihat dari momen waktunya ya Mbak ya, jujur saja saya kok bertanya-tanya, kalau pakai bahasa orang awam barangkali para Kajati ini janjian apa ya, gitu ya, karena 8-9 dalam waktu yang hampir bersamaan gitu. Kita tahu memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Widyo bahwa ini kan proses. Satu, penanganan perkara itu proses yang panjang, dan saya kira perkara korupsi tidak mudah gitu ya. Jadi kalau jatuh pada momen waktu yang sama, ya kita apresiasi, luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau waktunya, momennya bersamaan ini memang kita harus pertanyakan ini pakai bahasa tadi janjian atau bagaimana gitu ya.
Saya kira angka 99 itu bukan angka yang besar, ya, mengingat kalau kita lihat korupsi di berbagai daerah, sebut saja nama-nama yang tadi sudah disebutkan, gitu ya, pada level-level pejabat di pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah daerah kabupaten. Saya kira angka 99 itu masih angka yang kecil, terlebih dari bagaimana kemudian korupsi ini menjadi musuh bersama kita. Kalau kita lihat kejaksaan ini kan ibaratnya satu jaring laba-laba yang punya banyak kaki tangan gitu ya. Di daerah sampai ke bawah-bawah itu sudah lengkap begitu ya? Betul, oleh karena itu saya kira angka 99 ini barangkali baru permulaan. Kita tunggu gebrakan selanjutnya, karena kalau ini dikatakan sebagai permulaan, tentunya selama ini ada sumbatan-sumbatan. Nah, sumbatannya di mana? Sumbatannya di mana ini yang harus kita cari tahu. Ini menarik gitu sekali, ya. kita akan bahas lagi. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Widyo, ini ada sumbatan di mana, kenapa tidak dari dulu ada gebrakan-gebrakan seperti ini, dan kenapa tidak lebih dari 99. Tapi saya ingin sapa dulu Pak Aziz Syamsuddin. Selamat pagi, politisi atau kader dari fungsionaris DPP Partai Golkar ya. Pak Aziz, selamat pagi. Ya Pak Aziz, bagaimana komentar Anda mengenai gebrakan dari Gedung Bundar ini, penahanan 99 hampir 100 tersangka? Bagaimana komentar Anda? Yang pertama sih apresiasi terhadap kinerja Jaksa Agung dalam hal ini Jambitsus ya, dan beserta jajarannya. Namun dalam beberapa hal kasus perlu digarisbawahi, khususnya kepada kasus penahanan Pak Yance, yaitu Jawa Barat ya, Indramayu. Ya. Itu kan setelah saya pelajari dokumennya, ada putusan Mahkamah Agung yang bersifat onslah, lepas dari segala tuntutan. Yang putusan itu merupakan junto 55 dari keterkaitan locus tempus delictinya bersamaan, yaitu terhadap saudara Dadi sama Muhammad Irwan itu, dengan putusan dari Mahkamah Agung 1448 Kapitsus dan 1449 Kapitsus, putusan Mahkamah Agung. Jadi secara logika, kalau dalam hal locus dan tempus delictinya itu sama, maka perkara yang menjadi rentetan sangat riskan untuk diajukan ke penuntutan pengadilan, karena ada jurisprudensi dua perkara sebelumnya itu yang telah diputus di tingkat pengadilan negeri dan bahkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Baik, Pak Aziz, Anda mau Anda ingin menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Pak Yance itu tidak berdasar atau bagaimana? Mudah-mudahan dugaan saya salah, mudah-mudahan. Gitu. Baik, nanti kita akan coba tanyakan komentar dari Pak Widyo Pramono, namun setelah jeda. Mohon maaf Pak Aziz, saya harus tahan dulu. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Bincang Pagi akan kembali setelah jeda. Baik pemirsa, sebelum jeda tadi kami juga sempat berbincang dengan fungsionaris dari Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, yang menyatakan bahwa ini bagaimana penahanan terhadap kader Partai Golkar yaitu Yance yang dinilai tidak berdasar karena sebenarnya dua tersangka lain itu sudah diputus lepas begitu dari kasus. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Widyo. Pak Widyo, bagaimana komentar Anda mengenai tanggapan dari Pak Aziz Syamsuddin, Pak? Mbak Vina, saya terima kasih atas masukan dari Pak Dr. Aziz Syamsuddin, dan izinkan saya sebelum menjawab dari tanggapan Pak Aziz, saya menyampaikan komentar dari Ibu Eva Anjani dari Universitas Indonesia. Beliau tadi menyatakan bahwa terlalu kecil itu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung seluruh Indonesia. Sesungguhnya tidak benar demikian. Itu hanya 2 hari saja, tanggal 8 sama tanggal 9, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Dunia tanggal 9 Desember yang lalu itu. Yang sesungguhnya pada tahun 2014 saja
Kejaksaan Agung yang dilakukan penyelidikan itu ada 103. Kemudian yang dilakukan penyidikan itu 88 perkara. Yang naik menjadi penuntutan sementara ada 55. Ada juga perkara dari rekan saya counterpart polisi itu yang naik ke penuntutan 19. Ini yang dari Kejaksaan Agung. Kemudian dari Aceh, dari Sumut sampai ke Papua, seluruhnya untuk penyelidikan Mbak Eva itu ada 1.538. Oke. Untuk penyidikan jumlahnya 1.365. Nah, itu antara lain gebrakan-gebrakan yang ada, dan ini sementara untuk yang penyidikan. Ya. Dalam waktu berikutnya saya akan juga meminta kepada Kajati dan jajarannya dan Kajari dan Kajabjari seluruh Indonesia untuk tidak hanya menahan, tetapi juga bagaimana aset recovery itu dapat dipulihkan. Antara lain, uang pengganti dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, itu kita lakukan satu tindakan penagihan kepada yang bersangkutan. Pak Widyo, salah satu contoh misalnya di Kalimantan Timur. Bahwa, mohon maaf Pak Widyo, bahwa Anda ingin menyatakan bahwa tidak hanya 99 saja begitu ya, kasusnya ada banyak bahkan melebihi 1.000 tadi. Betul. Namun yang dalam rangka hari anti korupsi itu 99. Tapi ini ada kesan tadi janjian, ini janjian atau tidak ya Pak ya? Tidak ada janjian. Yang jelas, ya? saya sudah beberapa koordinasi. Tidak ada rekayasa, tidak ada penzoliman. Baik. Tidak ada. Pak Widyo, Insya Allah semuanya on the track, semuanya prosedural. Ya. Pak Widyo, mungkin boleh komentar tadi dari izinkan Pak Aziz. saya menjawab dari Pak Aziz. Oke. Untuk kasus yang terkait dengan Yance, itu bukanlah mengada-ada juga, tetapi ini penyidik melaporkan kepada saya berdasarkan alat bukti yang ada 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, adanya saksi, ahli, surat, kemudian petunjuk. Ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Y itu cukup untuk dimajukan ke pengadilan. Dan yang bersangkutan ditetapkan tersangka ini oleh jajaran penyidik Kejaksaan Agung sudah sejak 2010. Baik, ada dasarnya begitu ya Pak. Kalau tadi kemudian Pak Aziz menyatakan bahwa ini kan dua tersangka lain sudah onslah atau lepas begitu. Anda bagaimana komentar Anda? Tetap ada dasarnya? Oh, yang dua lepas ini kan atas perintah yang bersangkutan. Kemudian yang satu terbukti, ini memang faktanya mendukung dan dikaitkan satu sama lain seperti alat bukti yang ada tadi, itu sangat kuat untuk dibawa ke pengadilan. Dan mudah-mudahan saya sudah minta kepada jaksa seluruh Indonesia ketika membawa perkara ke pengadilan, janganlah perkara nanti yang akhirnya diunslah dibebaskan oleh pengadilan. Lebih baik dihentikan penyelidikan, dihentikan penyidikan, atau dihentikan penuntutannya. Itu lebih utama. Saya tidak masalah, saya tidak takut tindakan yang dilakukan, misalnya penghentian penuntutan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penyelidikan itu sendiri. Oke, Pak Widyo. Yang penting kita tidak merekayasa. Pak Widyo, saya akan tanyakan komentar dari Mbak Eva. Mbak Eva, kalau Anda melihat argumentasi Pak Aziz dan juga tanggapan dari Pak Widyo, Anda memetakannya ini bagaimana sebenarnya? Begini, yang pertama kita harus pahami onslah ini apa, gitu ya. Onslah artinya lepas. Akan berbeda dengan freisprach atau bebas. Kalau kita bicara onslah artinya ada dasar pemaaf, dasar yang melekat pada diri orangnya. Ini orangnya kita maafkan, kenapa? Kalau misalnya dia dalam kondisi tertipu, kalau misalnya dia dalam kondisi bahwa orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana berada dalam kondisi ketidaktahuan sama sekali, biasa kita sebut afas, atau orang yang berada dalam kondisi tekanan. Gitu ya, perintah atasan yang tidak sah tapi dia pahami itu sebagai satu perintah yang sah misalnya. Jadi memang kondisi-kondisi ini bukan kondisi yang melekat pada perbuatan. Oleh karena itu onslah tidak otomatis mengikat pada semua peserta dari tindak pidana.
Jadi meskipun gitu dua ya. tersangkanya itu onslah, bukan berarti Pak Yance misalnya itu yang tadi dikhawatirkan Pak Aziz itu bisa lepas juga begitu? Kita harus buktikan juga apakah Pak Yance ini punya dasar pemaaf atau tidak gitu ya. Bisa jadi perbuatannya terbukti, tapi orangnya dimaafkan gitu ya. Orangnya tidak punya dikatakan niat jahat atau dia orang yang ditipu, tidak bisa kita katakan bahwa dia salah gitu ya. Oke. Jadi Pak Yance saya kira harus tetap menjalani proses kalau memang putusan ini ada kaitannya dengan onslah, kecuali kalau memang bebas. Kalau bebas artinya perbuatannya yang tidak terbukti. Ya, gitu nanti ya. saya akan minta komentar dari Pak Aziz Syamsuddin mendengar penjelasan dari Mbak Eva tadi dan juga Pak Widyo, terutama juga bahwa Pak Aziz ini sudah menyebut menuding ada agenda di balik penahanan mantan Bupati Indramayu Yance ini. Namun saya akan minta komentarnya setelah jeda. Pemirsa, Bincang Pagi akan segera kembali. Baik, saya langsung minta tanggapan dari Pak Aziz Syamsuddin. Pak Aziz, tadi Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Eva dan juga Pak Widyo, tapi Anda menuding juga bahwa ada agenda di balik penahanan. Bagaimana kemudian interpretasi Anda atas penjelasan ini? Saya tidak menuding. Saya tidak ada yang bilang menuding. Saya hanya menggarisbawahi bahwa terhadap perkara ini ada putusan semua. Bahwa putusan ini harus digarisbawahi berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh kejaksaan dalam hal ini Direktorat Jampitsus dalam pemenuhan ketentuan hukum acara yang tadi disampaikan baik oleh Mbak Eva maupun oleh Pak Jampitsus dalam 2 alat bukti sesuai 184 dan alasan-alasan dalam hal melakukan pembebasan dalam onslah tetap dari tuntutan itu. Nah, kenapa saya harus garisbawahi? Karena anggaran untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan itu adalah dana APBN. Jangan sampai dana yang telah dikeluarkan ini nanti pada saat bawa ke tingkat penyidikan oleh pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau putusan onslah ini sama persis dengan 2 putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat kasasi tahun 2012 kemarin dan 2011. Nah, saya juga akan menelusuri bagi jaksa penuntut di persidangan terhadap kasus Jadi Haryadi dan Saudara Ihsan, bagaimana proses eksaminasi terhadap seorang jaksa yang melakukan proses penyidikan. Ternyata dia di proses bebas atas putusan hakim. Baik. Kalau dalam proses eksaminasi itu dinyatakan clear dengan dasar hukum yang kuat, berarti ada salah di hakim. Kalau hakim membebaskan putusan itu dengan putusan onslah atau pres pakis, ketika garis bawah ini onslah, tadi saya akan meminta komisi judisial untuk memeriksa hakim ini, kenapa dia menjatuhkan putusan onslah kalau dasar tuntutan jaksa ini cukup kuat. Baik. Jadi kita tinggal pilih pemahamannya di tingkat jaksa karena ada hal-hal lain, karena unsur tidak terpenuhi tapi dipaksakan dengan gampang udah biar hakim yang memutus perkara ini. Atau hakim yang salah dalam menerapkan penerapan hukum. Anda juga akan melakukan penelitian lebih jauh lagi soal ini. Kita akan minta tanggapan dari Mbak Eva. Terima kasih Pak Aziz Syamsuddin sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Mbak Eva, Anda dengar komentarnya tadi, bagaimana ini? Jadi memang proses pembuktian dalam perkara korupsi itu tidak mudah, saya kira. Oleh karena itu kemampuan dari para jaksa di dalam melakukan atau mengolah perkara ini sehingga kemudian bisa menjadi satu hidangan yang matang yang disajikan kepada para hakim dan hakim kemudian bisa merekonstruksinya dengan baik. Itu seperti prestasi KPK lah gitu ya. Nyaris tidak ada perkara yang lolos untuk kemudian onslah atau prespra. Saya kira itu butuh kemampuan yang luar biasa. Pertanyaan kita adalah apakah kemampuan dari teman-teman kejaksaan itu sudah pada level itu. Itu yang pertama kali harus kita lihat gitu. Anda melihatnya? Saya lihat bahwa daya dukung dari lembaga-lembaga seperti KPK
kemampuan dari teman-teman yang bagus ya, yang bagus di dalam tubuh kejaksaan atau di dalam tubuh KPK. Jadi jaksa-jaksa yang bagus sudah terserap di dalam dua lembaga ini. Kita padahal perkara-perkara, contoh perkara Pak Yance itu ditangani oleh pengadilan kejaksaan negeri ya. Apakah kemampuan dari teman-teman di kejaksaan negeri ini sama dengan kemampuan teman-teman di KPK ya, jaksa KPK atau jaksa di Kejagung gitu ya, Kejaksaan Agung gitu. Oke, jadi Anda melihat itu adalah sumbatannya juga tadi yang kemungkinan juga angkanya tidak sesignifikan itu. Belum lagi ditunjang dengan faktor lain kan, kerjasama dengan PPATK misalnya, atau dengan lembaga lain, dengan BPK, dengan BPKP. Apakah juga sudah semulus yang terjadi dengan level di pusat gitu ya, ini juga harus kita pertanyakan. Jadi Anda melihat tadi 1.500 sekian masuk ke penyelidikan, 1.300 sekian masuk ke penyidikan. Anda melihat itu angkanya sebenarnya masih minim jika dibandingkan dengan tenaga yang ada sampai ke kabupaten kota bahkan? Kita lihat bahwa sekarang jumlah katakanlah pejabat negara, pegawai negeri di level yang kita lihat kan ibarat kue bolu yang masih gula-gula di atas gitu ya, artinya kue tar yang masih indah di atasnya. Di level tengah atau level bawah kita belum lihat begitu. Padahal saya kira korupsi ini sudah menjadi musuh kita bersama. Korupsi ini bukan hanya ada di level atas, tapi level tengah dan level bawah. Dan justru ujung tombaknya saya kira kejaksaan negeri yang harusnya diperkuat, sehingga bukannya kita minta angkanya ditambah, mudah-mudahan si angka itu real dan itu yang terjadi. Tapi kalau lihat indeks korupsi kita sepertinya angka itu kita 107 ya, dari 175 negara. Itu ya, kita tanyakan lah itu. Nanti saya akan tanyakan bagaimana Pak Widyo akan mengomentari pernyataan dari Mbak Eva dan juga tadi Pak Aziz. Namun kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, Bincang Pagi akan segera kembali. Pak Widyo, tadi sebelum jeda Mbak Eva sudah menyatakan bahwa ada beberapa masalah, misalnya satu kompetensi jaksa-jaksa di daerah mungkin tidak seimbang layaknya di Kejaksaan Agung begitu. Lalu ada sumbatan-sumbatan lain. Bagaimana komentar Anda menanggapi ini? Mbak Vina dan Mbak Eva dan pesawat yang berbahagia, SDM Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini selalu diasah. Kajati-kajati selalu mengadakan satu peningkatan kemampuan bagi jaksa, SDM jaksa yang menangani perkara khususnya tindak pidana korupsi. In-house training, kerjasama dengan BPK, kerjasama dengan PPATK, dengan BPKP, dengan KPK, dengan kepolisian juga, itu digalang dengan baik, termasuk kalangan perguruan tinggi, itu kita dengarkan pendapatnya. Sehingga kemampuan jaksa, baik di pusat maupun daerah, bolehlah dibilang ada satu kesetaraan, ada satu kesamaan, dan dari Jampisus itu selalu memberikan satu pencerahan melalui hasil-hasil dari in-house training itu didistribusikan kepada jaksa-jaksa seluruh Indonesia. Baik. Nah, dengan begitu ada juga merupakan satu upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan kesetaraan kemampuan dari sumber daya manusia jaksa yang menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi. Pak Widyo, jadi sudah ada berbagai cara yang dilakukan, diupayakan sehingga kemudian juga kompetensi baik di pusat maupun daerah sampai lini-lini terkecil begitu ya bisa setara begitu. Terima kasih Pak Widyo sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Terima kasih atas komentarnya dan saya ingin minta komentar terakhir dari Mbak Eva karena waktu kita juga sudah habis sebenarnya, sudah singkat sekali. Apa yang perlu diperhatikan dari pihak Kejaksaan Agung untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum terutama dalam hal korupsi selain sumbatan tadi? Saya kira yang pertama tentunya koordinasi. Kita tahu koordinasi di daerah. Ya. Saat ini banyak sekali perkara-perkara korupsi tidak hanya ditangani oleh kejaksaan tapi oleh kepolisian. Pak Widi sudah mengatakan ada koordinasi. Oleh karena itu kompetensi dari bukan hanya jaksa, saya kira polisi di dalam penanganan perkara korupsi juga harus kita perkuat. Itu yang pertama.
dan koordinasi antara dua lembaga ini. Jangan sampai kemudian ada fragmentasi, ada kemudian kuat-kuatan lah antar lembaga gitu ya. Saya kira karena korupsi adalah musuh kita bersama, maka kebersamaan, integrated dari lembaga-lembaga ini harus kita perkuat lagi, ya, supaya perkara-perkara itu menjadi matang. Meskipun matangnya jangan dipaksakan juga, gitu ya. Jangan dipaksakan karena yang nanti terjadi adalah kezoliman, gitu ya. Maksud saya matang dalam pengertian memang benar-benar proses itu dijalani berdasarkan KUHP, benar-benar diyakini bahwa orang-orang yang dihadirkan oleh para jaksa adalah para koruptor yang memang harus kita hukum, begitu. Integritas soal jaksa-jaksa bagaimana? Integritas soal jaksa kita tahu memang masih juga kita pertanyakan ini ya. Budaya, saya kira budaya yang dibangun seperti di KPK. Saya lihat teman-teman KPK untuk makan di satu perkawinan atau satu restoran bersama orang lain itu mereka sudah enggan gitu ya. Karena integritas mereka kepada lembaga. Budaya ini bisa nggak ya di kejaksaan gitu ya? Ini pertanyaan karena memang untuk membangun budaya itu kan tidak mudah gitu ya. Meskipun juga kita harus jangan sampai mereka juga menjadi robot. Ya, menjadi robot disuguhkan minuman oleh Metro TV saja tidak mau menyentuh gitu ya. Karena itu memang budaya, saya kira budaya untuk kemudian menjadi profesional di lembaganya itu harus kita dukung. Gitu. Itu catatan-catatan dari Mbak Eva tadi bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan kinerja dari Kejaksaan Agung dan juga sampai lini-lini terbawah untuk meningkatkan penegakan hukum dalam memberantas korupsi begitu ya. Semoga saja ini menjadi catatan yang baik, yang positif, bisa menjadi masukan bagi Kejaksaan. Dan tadi juga sudah bergabung bersama kami Pak Widyo Pramono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Terima kasih Mbak Eva, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Dan pemirsa, kami masih belum usai, Bincang Pagi masih akan berlanjut bersama dengan rekan-rekan saya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.